ini kita akan bangkit, saudara-saudaraku. Wahai anak-anak Nusantara, sucikan dirimu, cerdaskan pikiranmu, murnikan hatimu, dan tangguhkan tangan dan kakimu, terampilkan pikiranmu dan pekerjaanmu, sebab masa depan menunggu kejayaan di mana Nusantara tidak hanya sembuh, tapi dia akan memimpin dunia. Pada edisi ini, kami akan melanjutkan pembahasan dari edisi ke-18. Seperti yang sudah kami sampaikan pada edisi ke-1 dan edisi ke-18, Nabi Idris alaihi salam adalah manusia pertama yang pandai membaca dan menulis dengan menggunakan pena, serta membuat catatan-catatan ilmu pengetahuan dan teknologi super modern yang dipakai saat itu. Bukti catatan beliau yang dikenal adalah Ahnuk atau Henok, termasuk catatan harta amanah Tuhan. Kemudian catatan dan pengelolaannya dilanjutkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan sampai saat ini dikelola oleh satu orang, Raja Nusantara. Bangsa Lemuria di benua Atlantis mencapai tingkatan tertinggi, ilmu pengetahuan di segala bidang termasuk membuat patung tiruan manusia putra Nabi Adam alaihi salam menjadi hidup, yaitu idol Wat, idol Suwa, idol Yaquts, idol Yauk, idol Nasr, dan menyembahnya dengan alasan agar bisa lebih khusyuk beribadah saat melihat patung-patung tersebut. Mereka menciptakan patung hidup tersebut dan menganggap bahwa sejak nenek moyang mereka yang menciptakan patung hidup itu adalah ilmu pengetahuan yang mereka punyai, dan dikembangkan secara terus-menerus. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam inilah, manusia mulai meragukan adanya Tuhan, pencipta alam semesta dan semua isinya termasuk manusia. Di zaman ini juga, semua teknologi yang ada di 3 dimensi maupun 4 dimensi berkembang sangat pesat. Tuhan kemudian mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mengingatkan dan mengajarkan tauhid kepada keturunan bangsa Lemuria agar mereka kembali ke jalan Tuhan. Tetapi kesesatan dan kesombongan mencapai puncak saat para penguasa saat itu menantang Nabi Nuh alaihi salam untuk meminta Tuhan yang disembah oleh Nabi Nuh alaihi salam menurunkan azab dan siksa ke mereka, bila memang Tuhan itu ada seperti yang selama ini didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Beliau kemudian memohon kepada Tuhan untuk menurunkan siksa yang amat pedih, seperti yang bangsa Kanaan minta. Sejak saat itu, orang-orang sesat tersebut ditenggelamkan, dan peradaban bangsa Nusantara yang maju dan makmur, teknologi super canggih dan super modern hilang, terserak air bah yang didatangkan oleh Tuhan. Referensi Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41-42. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka kami ciptakan umat-umat yang lain. Referensi Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam itu, maka sepantasnya berlakulah terhadap perkataan, kemudian kami binasakan sama sekali. Referensi Al-Quran Surat Al-Isra ayat 68-70. Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun? Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu dan ditenggelamkannya kamu, disebabkan kekafiranmu, kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi kami. Dan sungguh, kami memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Referensi Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 11-12. Sesungguhnya ketika air naik, kami membawa kamu ke dalam kapal, agar kami jadikan sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Referensi Al-Quran Surat Yusuf ayat 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Tuhan kemudian memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat bahtera yang sangat besar untuk menyelamatkan beliau, keluarga, dan para pengikut setia beliau yang beriman. Saat para pengikut setia beliau masuk ke dalam bahtera, dan binatang keledai masuk terakhir, saat itulah setan juga ikut masuk melalui keledai yang kemudian terus ikut sampai ke keturunan Nabi Yakub untuk meneruskan ritual pemujaan berhala, dan dikenal sebagai bangsa Samiroh, bangsa tempat Dajjal dilahirkan. Kami akan membahas lebih detail dalam edisi Sejarah Dajjal. Ikuti terus channel kami, agar kalian mengetahui dan memahami sejarah yang sebenarnya. Referensi Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 59-64, Surat Yunus ayat 71-73, Surat Hud ayat 25-49, Surat Al-Anbiya ayat 76-77, Surat Al-Mu'minun ayat 23-30, Surat Asy-Syu'ara ayat 105-122, Surat Al-Ankabut ayat 14-15, Surat As-Saffat ayat 75-82, Surat Al-Qamar ayat 9-17, Surat Nuh ayat 1-28, Surat An-Nisa ayat 163-165, Surat Al-An'am ayat 83-87. Para pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang selamat dari banjir besar, kemudian mendarat di Maaf kami sensor, belum mendapat persetujuan untuk dipublikasikan. Disinilah, tempat sebenarnya bahtera logam super besar Nabi Nuh alaihi salam berada. Yang ditemukan sekarang, hanya sekoci-sekoci yang membagi para pengikut Nabi Nuh alaihi salam ke seluruh penjuru bumi. Sekoci tersebut dibuat dengan kayu yang diambil dari wilayah Trawas, Jawa Timur. Penelitian para ahli mengidentifikasi jenis kayu dari sekoci tersebut, identik dengan pohon kayu yang ada di wilayah Trawas sekarang. Apabila kalian semua ingin tahu, di mana bahtera Nabi Nuh alaihi salam yang sebenarnya, silakan kalian pelajari sendiri sejarah Nabi Nuh alaihi salam, dan sisa-sisa peradaban Nusantara. Clue atau petunjuk untuk memahami ini semua, kalian bisa mulai mencari data-data ilmiah dan pengetahuan sejarah dari suku Austronesia, Saka, Maurya, pelabuhan Lothal, Osaka Jepang, dan Zanzibar. Sejak 900 sebelum Masehi, pengelolaan harta amanah ini dikelola oleh Nabi Nuh alaihi salam sebagai penerima amanah harta amanah bumi. Sebagian dimandatkan kepada para bangsawan pengikut setia beliau, untuk digunakan membangun kembali wilayah Nusantara, atau Plato mengenalnya sebagai wilayah Atlantis. Para bangsawan leluhur bangsa Nusantara ini kembali ke negeri Nusantara, dan mendarat pertama kali di pantai yang terletak antara Surabaya sampai Semarang. Kami tidak boleh menyebutkan tempatnya. Para bangsawan ini menetap di daerah tersebut, kemudian mulai membangun pemukiman, dan membangun daerah-daerah pesisir pantai Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, untuk bangsa Nusantara. Sampai tahun 1100 Masehi, peradaban Nusantara kedua ini kembali maju dan menguasai perdagangan di bumi, dari mulai negeri Nusantara, daratan China, India, Amerika Selatan, serta beberapa wilayah Afrika kembali bersatu menjadi bagian dari wilayah negeri Nusantara. Kerajaan Nusantara dan Kerajaan Pengelola Wilayah atau Government, selama ribuan tahun telah melaksanakan tugas memakmurkan segenap bangsa, dan harus kalian semua lanjutkan sesuai dengan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 45 secara benar, untuk mencapai kemakmuran negeri tercinta Nusantara. Tim channel Nusantara Peradaban Dunia, mendapatkan data dan fakta dari wawancara khusus, Kitab Suci Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, buletin ilmiah, pakar ekonomi dunia serta penelitian para ahli yang sudah didokumentasikan. Kami berharap generasi Z dan generasi Alfa rakyat Nusantara, ikut berperan aktif dan mempelajari sejarah Nusantara yang benar, serta mensupport channel ini dan menyebarluaskan informasi kebenaran. Kami menyadari, bahwa kebenaran tidak akan menyenangkan semua pihak, tetapi menyampaikan kebenaran adalah tugas putra-putra terbaik Nusantara dan harus dijunjung tinggi. Apapun resikonya, Tuhan bersama kami dan kalian semua. Mana ada negeri sesubur negeriku,
Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku, majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Brankas-brankas bank ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai taulannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku, penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi. Maling-maling diberi konsesi. Tikus dan kucing dengan asyik berkolusi. 20 tahun yang lalu